Topik materi dalam video pembelajaran ini adalah penyelenggara, asas, hak dan kewajiban serta peran masyarakat terhadap korupsi. 1. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi-fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Sehingga dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada, dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial. 2. Asas-asas kewarganegaraan. Asas adalah suatu prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai hak seorang anggota dari suatu negara. Maka asas-asas kewarganegaraan adalah suatu dasar atau patokan atau pola pikir yang bisa menjadi penentu apakah seseorang bisa masuk ke dalam golongan dari suatu negara atau tidak. Terdapat ada dua jenis asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai berikut. 1. Ius soli. Ius soli adalah asas kewarganegaraan yang didasarkan kepada domisili kelahiran. Misalnya, seorang bayi yang lahir di negara A, secara langsung bayi tersebut akan menjadi warga negara A meskipun orang tua si bayi asalnya dari negara B. 2. Ius sanguinis. Asas ius sanguinin berkebalikan dengan asas yang pertama. Pada asas ini, kedudukan warga negara atau penduduknya didasarkan kepada ikatan darah yang terjalin antara bayi yang baru lahir dengan orang tuanya. 3. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada dasarnya hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Berikut beberapa hak warga negara di Indonesia. 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat. 2. Hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. 3. Hak untuk menganut agama sesuai dengan yang diyakininya. 4. Hak untuk memperoleh hidup yang sejahtera. 5. Hak untuk memperoleh jaminan akan keadilan sosial. 6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini beberapa kewajibannya. 1. Memiliki kewajiban untuk selalu taat dan menjunjung hukum dan pemerintahan yang ada. 2. Memiliki kewajiban untuk ikut serta membela negara. 3. Memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. 4. Memiliki kewajiban untuk ikut dalam upaya pembelaan dan ketahanan negara. 4. Peran masyarakat terhadap korupsi. Di Indonesia dalam penyelenggaraan negara masyarakatnya memiliki peran serta dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Hal ini secara implisit telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana setiap orang dapat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik sebagai saksi ataupun pelapor, peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut. 1. Mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. 2. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, berakhirlah video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.